Baik, saya awali presentasi kali ini dengan mengucapkan Panganjali Umat, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Made Indah Novita Dewi dengan NIM 2415091016. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep Brahma Vidya atau ketuhanan dalam Hindu. Nah, materi pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian Brahma Vidya. Brahma Vidya adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Brahma dapat diartikan sebagai Tuhan, yaitu gelar yang diberikan kepada Tuhan sebagai suatu unsur yang memberikan kehidupan pada seluruh ciptaannya. Kemudian, Vidya atau Jnana dapat diartikan sebagai ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa Brahma Vidya adalah ilmu tentang Tuhan. Nah, yang kedua ada tentang penghayatan dalam Brahma Vidya. Di sini saya cantumkan ada 8 penghayatan dalam Brahma Vidya, yaitu yang pertama ada animisme, yang kedua ada dinamisme, yang ketiga ada politeisme, kemudian monoteisme, panteisme, henoteisme, monisme, dan yang terakhir ada ateisme. Nah, yang pertama, animisme. Animisme adalah konsep atau bentuk keyakinan bahwa setiap hal yang ada di jagat raya ini mempunyai jiwa atau roh. Yang kedua ada dinamisme, yaitu bentuk keyakinan akan adanya roh-roh suci yang terdapat pada benda-benda atau tempat-tempat yang sakral. Yang ketiga ada politeisme, yaitu suatu keyakinan yang mengakui adanya banyak Tuhan, dan di mana masing-masing Tuhan mempunyai sifat-sifat tersendiri. Yang keempat ada monoteisme, yaitu kepercayaan yang mengakui hanya ada satu Tuhan di alam semesta ini. Selanjutnya ada panteisme, yaitu keyakinan yang menjelaskan bahwa semua makhluk yang ada di dunia pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Yang keenam, ada henoteisme, yaitu konsep yang menyatakan bahwa dewa yang banyak itu adalah Tuhan yang tunggal. Yang ketujuh, yaitu monisme, yaitu konsep yang menjelaskan Tuhan itu tunggal tetapi melingkupi seluruh alam semesta ini. Dan yang terakhir, ateisme, yaitu keyakinan lanjutan dari monisme yang menyatakan bahwa Tuhan ada dalam diri sendiri. Nah, setelah itu ada pemujaan dalam Brahma Vidya. Pemujaan dalam Brahma Vidya ini dibagi menjadi dua, yaitu Nirguna Brahman dan Saguda Brahman. Yang pertama, Nirguna Brahman adalah Sang Yang Widiwasa yang dipuja atau dihayati dalam posisi acintya rupa, yang artinya di luar daya jangkauan kemampuan pikir manusia. Yang kedua ada Saguna Brahman, yaitu ide Sang Yang Widiwasa yang dipuja atau dihayati dalam posisi berwujud sehingga beliau dapat dijangkau menggunakan rasa atau daya pikir dari manusia itu sendiri. Nah, itu dia dua pemujaan dalam Brahma Vidya. Selanjutnya ada cara-cara mengamalkan konsep Brahma Vidya. Nah, di sini saya memiliki dua cara pengamalan konsep Brahma Vidya, yaitu yang pertama melakukan pemujaan atau persembahyangan. Nah, pemujaan ini bisa kita lakukan sehari-hari seperti mebanten atau melakukan yat-nyiyase, seperti mesaiban. Kemudian ada juga pemujaan atau persembahyangan yang dilakukan di hari-hari tertentu seperti Galungan, Kuningan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah meditasi serta pembacaan bait mantra atau nyanyian suci. Nah, contohnya itu seperti melantunkan ayat-ayat Gayatri, kemudian mekidung, dan lain sebagainya. Nah, presentasi saya dapat saya simpulkan bahwa Brahma Vidya adalah ilmu tertinggi dalam Hindu yang membahas hakikat Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian ajaran ini membantu mencapai kesadaran spiritual melalui konsep Tatuam Asi, Aham Brahmasmi, dan Sarwam Kalvidam Brahma. Kemudian pengamalannya bisa meliputi persembahyangan, meditasi, pembacaan mantra untuk mencapai kebijaksanaan dan ketenangan batin. Itu dia konsep pengamalan Brahma Vidya.
dalam keagamaan Hindu. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.